itu loh kamu tadi. Coba tampilkan ayatnya yang memerintahkan umat muslim sholat 5 waktu. Coba tampilkan ayatnya di situ di layar, biar umat muslim yang lain bisa lihat. Tadi yang jawab itu bukan kelas ejek, Ustadz kami yang jawab itu tadi. Kan Abu Yastrong. Jadi dia nolak, Jangan muslim yang setengah-setengah kalian ini. Tunjukkan ayat Qur'annya, tampilkan di layar. Ya, dengar Di dulu. ayat Qur'an mana yang memerintahkan kalian itu sembahyang 5 waktu? Coba tampilkan ayatnya. Nanti saya jawab kalian kalau bertanya. Oke. Ya, tampilkan ayat. Tadi sudah dibahas Bang Dalbo ya? Sudah dia baru Bang Ali Daya. Oh. Sudah dijawab. Itu harus Tampilkan ayatnya, tampilkan, nggak usah dijawab-jawab. Tampilkan Betul. Di dalam ayat Qur'an tampilkan di mana disebutkan. Cuma dia maunya melihat langsung. Sholat 5 waktu, tampilkan. Dia mau melihat langsung. Disebutkan dia suruh orang open camp, dia sendiri tidak mau open camp. Tampilkan ayatnya. Nanti kalau kalian bertanya saya jawab. Gini dulu deh Mas. Sejak kapan Gini kau dulu, jawab? Mas. Supaya enak ya, supaya enak. Tadi kan sudah dijawab. Sekarang saya minta dulu deh ya, jawab dulu. Di mana di dalam Tampilkan Bible ayatnya di layar, ayat Qur'annya. Kalian kan Iya, tampilkan gimana sih ayatnya juga panduan Mas kalian ya. kan Quran. Quran itu kan firman Allah, kata Iya. kalian kan. Baik. Sekarang Sebelum yang saya kalian jawab, karena itu sudah dijawab sekarang yang barusan. kalian ikuti. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Firman Di mana Allah ibadah? yang di Quran, Di mana di apa dalam Bible buatan orang dikatakan ibadah itu hari Minggu? Hari Minggu. Saya tunggu Jawab dulu sampai pertanyaan kiamat saya kan kurang 2 sudah hari. bilang. Tampilkan Saya tunggu dulu sampai kiamat kurang 2 hari. ayatnya. Nanti saya jawab, kalian bertanya. Jawab aja, Wak, nggak Tunjukkan apa-apa, dulu baru kita ayatnya. tanya. Jawab dulu ya. Supaya baru kita kalian tanya jangan dia. berdusta di sini, supaya kalian jangan ngarang bebas kalian di sini. Kalian aja nggak tahu kalian itu dari mana kalian dapat diperintah kalian lima kali sholat. Cek. Sehari. Izin, diam dulu kau. Tampilkan. Begini Bang Handik, Ustadz Nggak usah. Abu ya tadi sudah menjawabnya. Dia nolak. Enggak apa-apa. Kalian Jawab kan lagi aja. menjalankan ibadah kan sesuai dengan apa yang Jawab dituliskan. lagi aja, nggak apa-apa. Sesuai dengan perintah. Habis itu Bang Dewa yang nanya dia. Kita Ayo, jawab ya. Oke, kalau gitu kamu diam pendusta, kamu pendusta diam. Jangan Kita suka jawab berdusta ya. kalian di sini. Jangan suka berdusta. Kita jawab ya silakan. perintah sholat dalam Al-Quran ya. Tunjukkan ayatnya, tampilkan di layar, tampilkan biar banyak. Diamlah pendusta. Tampilkan. Tampilkan ayatnya. Bisa Nanti nggak saya Anda jawab. diam? Bisa nggak Anda diam dulu kalau Anda bertanya? Diam. Baik, saya tampilkan satu-satu. Ya, tampilkan Tampilkan ayatnya. saya. Mana? Anda diam dulu. Surah Al-Isra 78. ayat 78. Belum saya lihat layarnya di sini. Anda Jangan- diam dulu. Anda diam dulu. Layarnya, tampilkan layarnya. Ya udah. Jadi sabar. orang seperti ini bukan untuk diskusi Bang Andi. Kalau begini dinitlah saja. Mana? Bukan mau diskusi kalau orang begini. Lama Nggak amat. apa-apa. Ya yang Apa biasanya ini, orang kalau normal itu, ayatnya. orang kalau normal itu dia habis bertanya, dia diam. Tapi ini habis bertanya ngomong melulu, gitu loh. Ya karena Kalau orang normal gitu ya. Tampilkan layarnya. Kalau orang normal, jadi anggap saja hari sore ini kita dapat orang yang tidak waras Justru gitu. kalian yang Bukan gitu, Bang. Ini orang-orangan. Ini orang-orangan sih, orang-orang sawah. 5 waktu, tapi kalian sholat 5 waktu. Ya udah makanya Anda diam dulu. Anda diam gitu loh. Yang nggak normal, kau yang nggak normal, tolol. Iya, diam dulu. Astagfirullahaladzim. Mengeluarkan kata kotor lagi. Kamu Jangan ngarang bertanya. bebas kalian di sini pendusta. Dalbo bisa nggak sih dimanfaatkan itu di mute Kamu dia gitu loh. bertanya. Di mute dia. Saya tendang aja. Tidak, saya tendang. Anda bisa menjelaskan itu semua. Gini. Tadi Abang Abu ya, tampilkan itu sampai ayat kan itu sekitar berapa ayat itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Udah banyak. Gak apa-apa kita ulang lagi aja baru naikkan dia giliran dia gitu ya. Saya dengar kok dari tadi. Masalahnya Bang Handik jam yang lalu dijelaskan naik itu lagi pertanyaannya. Enggak apa-apa. Habis ini naikkan Bang Dewa nanti nanya perintah gereja hari Minggu kan gitu. Udah dijelaskan tadi saya dibawa kok. Saya nggak masuk tadi surah Al-Isra ayat 78. Al-Isra ayat 78. Terus kemudian di sana 103. ya dirikanlah sholat
dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang kedua surah An-Nisa 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripadanya malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Maka bertasbihlah kepada Allah dan petang hari dan pada pagi hari, subuh dan segala pujinya, baik langit di bumi pada malam hari, pada waktu zuhur, tengah hari. Surat Ar-Rum 17-18. Surah Al-Baqarah 110, Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 45, Surat Al-Sariyat ayat 56, Surat Al-Bayyinah ayat 5, Surah Al-Hajj ayat 78 dan seterusnya. Jadi terus bagaimana caranya sholat itu? Nabi sendiri mempraktekkan, dicontoh oleh para sahabat sampai sekarang ini. Jadi ada contohnya. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad SAW? Malaikat turun langsung memberikan seperti itu. Jadi sholat itu jelas perintahnya. Cuman dia itu tadi Bang Dewa, teman-teman Ustadzku di sini, dia minta terperinci 5 waktu itu gitu loh. Bang Andi, ini ada di layar, tetapi sebenarnya orang seperti dia itu tidak perlu dijelaskan, karena dia itu bertanya bukan untuk tujuan diskusi. Jadi insya Allah, karena dia menuntut di layar, maka ini ya, di layar ada, boleh dicatat ayatnya, daripada sholat subuh sampai kepada Isya di sini. Ini ada 5 ini. Yang mana ayatnya ini? An-Nur ayat 58, Al-Isra 78 yang disebutkan sama Bang Andi, Aqaf ayat 39, Hud ayat 114, dan yang terakhir di An-Nur, aduh kok tiba-tiba blur. Oh, Kudus. Jangan. Santai. Berapa itu Bang Andi? 58 ya. Aduh kok blur. 58. Nah itu ayat-ayatnya. Nanti simak aja sama siapa tadi yang masih kejang-kejang itu. Silakan lanjut. Yang penting kan udah dijawab. Dia pikir itu perintah sholat itu langsung 5 waktu diajarkan kan begitu. Ini kan bertahap. Dia pikir begitu. Wah. Orang paten kan begitu, Bang. Ya, Al-Quran itu juga turun berangsur-angsur. Lama itu, enggak satu hari langsung kedebuk satu buku gitu, enggak. Begitu juga perintah sholat. Habis sholat subuh Nabi lagi apalagi nih? Ada lagi ayat turun. Ada lagi ayat turun sampai 5 kali. Perintah sholat langsung dalam waktu mi'raj gitu kan. Itu aja sih. Tapi kalau mereka nggak terima ya nggak apa-apa. Edukasi kepada saudara-saudara kita. Siapa tahu aja ada juga yang belum paham tuh. Tadi ada Ustadz Abuya juga udah menjelaskan, bagus sekali itu penjelasannya. Coba kalau misalnya ditanya balik kayak pertanyaannya Bang Dewa. Mana perintahnya di Bible pergi beribadah di gereja pada hari Minggu? Tidak ada, saya laju aja jawab supaya tidak muter-muter gitu. 2 hari sebelum kiamat nggak nemu. Nggak ada. Mestinya orang-orang kayak gini sebelum ingin menyerang, mestinya introspeksi diri dulu. Masih adakah kotoran babi dalam dirimu? Sepanjang masih ada kotoran babi dalam diri, ya nggak bisa dia introspeksi diri. Nah, karena kotoran itu nggak pernah ngomong, nggak pernah kecium oleh yang mempunyai kotoran. Coba Anda masuk ke WC. Itu kotoran kita itu biasa aja, tapi kalau kotoran orang lain coba, itulah orang-orang kayak begini, nggak ngerti. Kebo di depan matanya itu dicuekin, tabrak aja udah. Tapi semut di seberang lautan, dia paham banget tuh. Datang si Edis pakar Al-Quran, Bible-nya sendiri hancur, disuruh baca diam nggak bisa kan gitu. Ini orang-orang kayak gini. Dari mana Bang Andi tahu pakar Al-Quran? Dia pernah baca begini waktu surah An-Nisa itu. Mama abu. Astagfirullah. Lagi siapa si Kristen si Sopkatul baca Al-Fatihah bagaimana Pak? Waduh. Belum lagi anak buahnya Manubulu itu loh.
katanya murtadin, disuruh baca apa? Dia ngomongin dia, aca. Nah itu apa ada? Yang dewa lucu itu seorang pendeta JJ, pendeta dari Malaysia, mengaku katanya dia itu pesantren 6 tahun. Bayangkan ya, seorang pendeta ingin menginjili seorang mahadewa, mengaku sampai dia mengaku pesantren selama 6 tahun. Pada saat dewa tes doa makan, dia tidak tahu. Doa makan dia tidak tahu, pesantren 6 tahun. Bagaimana ada doa makan Bang Dewa? Memang tidak tahu lah mereka, karena itu dinetralisir semuanya sama mereka. Begitulah ke kerja, begitulah ke makan, begitulah ke tidur, semuanya sama kok. Bang Hidayah, ini kan kita bicara pesantren 6 tahun. Ada lagi dewa pesantren. La haula wala quwata. Pesantren 6 tahun. Ada lagi dia diinjili sama seorang kiai. Mengaku kiai, ditanya sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat katanya sholat subuh. Hah? Doa makan. Otaknya udah pada sengklek itu. Kukira doa makan di Kristen Bang Dewa. Astaga. Muslim yang namanya sholat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti dia tahu 2 rakaat. Ini sholat subuh 3 rakaat. Ini sholat subuh di mana? Ngaku kiai, ngaku haji, murtad, ditanya sholat subuh 3 rakaat. Bayangkan Bang Hidayah, kebangetan nggak? Makanya kalau mau bohong, latihan yang benar. Latihan yang benar. Itu lidah kok lancar banget ya berbohong ya? Enggak, soalnya lidahnya lancar itu. Nah, memang begitu ajarannya Bang Dewa. Di Indonesia belum ada perguruan tinggi fakultas kebohongan, nggak ada. Di luar negeri kali ada ya. Bang Hidayah, saya mau nanya nih. Ntar dulu Bang, kita luruskan dulu lagi ya. Ada lagi tuh Bang Dewa. Anak buahnya mandu bulu, dia mau membaca ayat kursi katanya. Yang dibaca apa? Allahumma barik lana fima. Salah. Ayat kursi doa makan. Kan cukup celuk. Ada aja nih anak buahnya mandu bulu ini. Macam-macam gitu loh kebohongannya. Ya itulah. Ini John Handas. Kristen Bang ya? Apa? Kristen kah? Bukan, saya Islam. Oh, Masya Allah. Jangan tanya ke saya Bang, kalau Islam saya tidak boleh jawab. Tanya ke ini yang mumpuni. Ada yang gini. Silakan mau disampaikan, silakan. Aku mau nanya tuh kayak gini ya, bisa resepsiku salah atau gimana gitu. Ada saya menanyakan soal ke seseorang atau ke siapalah gitu. Tuhan itu kata saya itu goib. Saya dibilang musyrik. Nah itu gimana itu? Waduh. Nggak apa-apa. Coba Bang Andi, mungkin Bang Andi nih, silakan Bang Andi. Ya kalau Anda dibilang musyrik kalau Tuhan itu goib, ya apa boleh buat, karena mereka ini memang Tuhan itu harus turun ke dunia dulu, dilahirkan, lewat itu disusui, digamparin, diludahi, ditelanjangin, mati terkutuk. Nggak apa-apa Bang, jawab aja begitu. Nah terus Anda kalau memang kalau Sang Pencipta itu goib, nggak bisa dilihat, ya kalau Bapaknya Yesus di surga pernah ada yang lihat nggak? Gitu aja sih Bang ya. Itu aja sih jawaban sederhananya. Sederhana loh, main logika. Gitu loh ya. Nah kalau itu kalau logika. Kalau main ayat ya kasih laisa kamisli isaiun. Gitu iya. Aja, Bang. Itu aja. Kalau pakai data. Asyura ayat 11 ya Bang Andi itu ya? Iya siap. Nah kalau Bible Yohanes 5:37 Bang. Kalau Kristen sama Islam punya jawabnya di situ. Wah kita udah lama nih. Mohon maaf ya sama Al Hidayah di grup WA. Bang Dewa, kita semua udah lama nih gitu ya di sana gitu. Saya belum pernah mendengarkan sampai detik ini sampai di TikTok gitu. Saya belum pernah mendengarkan orang diskusi lintas agama, debat lintas agama itu ada langsung murtad. Tapi sebaliknya banyak yang mualaf. Banyak yang mualaf gitu loh. Kira-kira ada apa penyebabnya? Kenapa nggak ada yang murtad? Kenapa? Ya, umat Islam itu kan Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang berakal. Orang yang tidak punya akal silahkan keluar. Jadi orang yang mengaku-ngaku dia itu murtad bukan karena urusan perut atau bukan karena urusan di bawah perut. Tetapi orang yang murtad itu akalnya sudah hilang. Tetapi orang yang mualaf itu akalnya dipergunakan kembali. Contoh seperti siapa? Palen kalau pengen tahu
dia adalah penghujat nomor 1 di Kristenan. Kalau ente pengen tahu semua, Betul. Iwan Pilah yang di bawah, silakan tanya Bang Handi, bagaimana Palen menghina Rasulullah dulu, bagaimana Palen dengan buasnya menghinakan Allah. Dulu itu Palen itu, Umar, yang namanya Umar Al-Fariji. Tapi alhamdulillah akhirnya dia bertekuk lutut sama Al-Quran Nur Karim, akhirnya dia bersahadat. Iya, Christian Prince juga Bang Dewa ya. Christian Prince tuh penghujat Kalau juga itu dulu. Christian Prince tidak menghujat, cuma dia ngotot. Kalau Palen penghujat nomor 1, Ferguson kalah. Ferguson. Siapa lagi yang penghujat lagi? Saifuddin kalah sama Palen. Siapa lagi? Si Al-Hayat itu kalah sama Palen. Palen kalau menghujat luar biasa Islam. Khalifah Malik Kalah Khalifah Malik sama Palen. Masya Allah. Nomor 1 kalau pengen tahu. Palen Omar Al-Fariji. Tapi alhamdulillah dia dapat hidayah, akhirnya dia memeluk ajaran agama Islam. Sementara di Islam tidak ada 1 ekor pun mereka yang murtad. Tidak ada. Alhamdulillah, karena akal umat Islam itu berfungsi semuanya. Ya, orang yang keluar dari Islam itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, begitu. Ya. Jadi yang dimaksud Bang Dewa itu benar loh adanya, itu fakta loh ya. Masih banyak kok PN-PN-nya dulu di-upload di YouTube. Yang kedua, ini lagi Bang Dewa. Yang kedua, kenal Ibu Indri? Dokter itu ya? Bukan Indriati Muhalab itu loh. Dulu ya, saksi Hawa dia. Saksi Hawa, Pak. Nah, iya, tahu. Bukan main menghujatnya kepada Nabi kita itu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ya, karena akarnya jalan, ya dia bersyahadat gitu. Jadi liku-likunya banyak teman-teman. Jadi biarkanlah kita beri dulu edukasi 1-2 kali. Kalau masih ngeyel ya buang aja ke laut kan gitu. Itu aja sih. Iya betul. Umat Muslim ya, ketika umat Muslim berdialog, sasaran kami itu bukan pendebat. Sasaran kami itu bukan penghujat seperti mereka, tetapi sasaran kami itu untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Itulah sasaran kami. Ikhwan Pilah yang dibawa, penonton yang dibawa. Kalau dia, kita tahulah ada tiga penyesat di sini ya. Yang pertama ada 3 orang yang kafir dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama kafir tersesat. Artinya orang ini masih meraba, masih posisi ada di tengah. Ini kemungkinan masih bisa diselamatkan. Buktinya apa? Banyak orang yang mu'alaf. Alhamdulillah, ini adalah domba yang tersesat. Yang kedua, domba penyesat. Domba penyesat ini memang sudah tidak abawas takbar, sudah tidak peduli sama ajaran agama Islam. Dia sudah penyesat. Dia sudah tidak mau mencari kebenaran lagi. Tetapi yang ketiga yang repot, sudah mah tersesat, penyesat. Inilah yang repot. Ini sulit untuk disembuhkan orang seperti ini. Karena kita tahu itu adalah salah satu nubuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang Nabi Muhammad yang begitu luar biasa keilmuannya, siapa yang mengajarkan Abu Jahal pada saat itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung guru terbaik, para sahabat. Tetapi Rasulullah gagal mengislamkan Abu Jahal. Apalagi seorang Mahadewa yang tidak bisa apa-apa. Apalagi seorang Handi Celebes. Apalagi seorang ahli daya yang jelas tidak bisa apa-apa. Betul? Betul. Nah, ini salah satu nubuatan ya. Jadi tidak usah heran kalau ada penghujat, tidak usah heran. Mereka tidak ada masalah dengan Islam. Mereka tidak ada masalah dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah dan Allah pun tidak punya masalah dengan mereka. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka sedang bermasalah sama hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang bermasalah sama hati mereka. Begitu bencinya sama Islam gitu. Nah, betul gitu. sekali. Jadi orang penghujat itu sebenarnya kalau dia sadar, dia menghujat dirinya sendiri. Islam dihujat itu, Islam tidak akan pernah berkurang nilainya. Nabi kita dihujat, Nabi kita enggak pernah berkurang nilainya di mata Allah. Apalagi sang pencipta ini hujat. Hujatannya itu sebenarnya kembali kepada dirinya sebenarnya yang terhujat. Kalau ingin pakai akal sehat. Tapi kalau orang yang nggak sehat, menghujat itu adalah salah satu mata pencaharian, hobi dan seterusnya, dijadikan sebagai bentuk kehidupan berbahagia di muka bumi. Silakan saja. Untuk itu saudaraku, kalau sekiranya ada komal penghujat, ya nggak usah naik. Biarkan dia menghujat, bermonolog, kalau bisa ambil rekamannya, kelar urusan, dilaporin ke polisi, kan kelar. Karena melanggar undang-undang yang berlaku di Republik ini. Kalau kebetulan dia menghujat di depan kamu, tahu rumahnya, ambil dia serahkan ke polisi.
jangan main hakim sendiri. Ya cabut kumisnya satu nggak apa-apa lah, gitu ya. Iya Wak ya, kalau ketemu ya Wak, penghujat ya Wak ya, bisa cabut kumis satu nggak? Iya, cabut lah. Cabut Ya, dua. selamat sore. Gitu, Ini sebentar lagi maghrib ya di sini ya, Ikhwan Fillah. Sebentar lagi maghrib, di sini 10 menit lagi. Ya bagi yang masuk ke maghrib, silakan tinggalkan dulu Komal, silakan laksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nanti silakan balik lagi ke sini. Silakan dilanjut yang lain, Dewa si persiapan mau sholat maghrib. Tapi hati-hati cabut kumis orang Wak, dua aja jangan banyak-banyak, sakit kalau melebihi dua. Jadi nih mau apa? Mau sholat? Gantian nggak apa-apa gantian. Ada Indonesia Tengah udah. Jakarta bentar lagi, dikit lagi. Ada keluhan Putra kenapa? Bukan, ini bukan mau cari ribut ya, bukan. Kita memang ini aku Kristen. Setuju nggak kalau ada hujatan Pak? Maksudnya? Setuju nggak kalau ada yang menghujat? Nggak setuju. Oke. Nggak setuju ya? Nggak. Baik. Cuman ini Kalau ada kita fitnah-fitnah setuju nggak Pak Putra? apa? Kalau ada yang mengeluarkan fitnah-fitnah gitu setuju nggak? Fitnah gimana? Ya menyatakan sesuatu yang tidak tidak berdasarkan fakta itu fitnah Pak. Ya itu urusan orang lah. Intinya kalau aku ya nggak setuju gitu. Oke, nggak setuju udah dijawab, nggak setuju. Ya kan? Jadi kalau aku bilang aku nggak setuju mewakili orang ya sama aja aku juga berdusta kan? Yang jelas aku pribadi nggak setuju apapun itu yang tidak benar. Oke. Terus sekarang menurut Bagus Pak ini. Saya mau ngapain sekarang nih? berdiskusi santai aja kan gini. Kita yang selalu saya lihat bahwasannya itu Yesus itu selalu disama-samain dengan Isa, Nabi Isa di Quran kan, di agama Islam. Enggak. Di mana Al-Quran menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Nggak ada. Bukan kan, menurut kalian itu Yesus itu adalah Nabi Isa, betul tidak? Enggak. Yesus itu Yunani. Oh, Yesus berarti, itu Yunani. Dengarkan dulu, kan gantian ya. Gantian dulu. Di sini ya. Gantian dulu. Yesus itu nama Yunani. Jadi Yesus yang Yunani ini yang mati di tiang salib beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Beda. Jauh gitu. Beda gitu ya. Saya pun nggak pintar, cuman kan saya melihat disama-samain. Karena gitu. anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus Amasiah, bukan Yesus. Nah, kenapa? Kita Karena di sana itu nggak ada ya orang yang nama-nama Yunani di sana. Gitu ya. Tempat lahirnya Yesus tidak berbahasa Yunani. Jadi yang Anda maksud Yesus yang disiksa di salib terkutuk itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Beda. Oke. Jelas di sini ya. Tapi gini, Bro. Kalau Anda mengatakan beda, kenapa ada Nabi Isa di terjemahan Bible? Satu, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kalau Anda mengatakan beda, kok bisa? Kan saya bertanya. Ya saya udah jawab di sini. Saya tanya balik. Iya kan clear kan tadi bilangnya nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang menurut Anda sama atau beda? Menurut Anda sama atau beda? Beda. Beda. Kalau beda, kenapa di terjemahan Bible itu ada Isa Al-Masih terus ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa? Saya nggak tahu. Loh kalau nggak tahu lu mau apa naik diskusi kalau nggak tahu-tahu? Yang saya tahu Yesus itu juru selamat. Sang Mesias. Kalau juru selamat, kenapa dia mati di salib? Nggak selamat dia. Ini kan kita jadi panjang ceritanya nih. Iya. Anda kan mengatakan Yesus juru selamat. Gini nih. Bang, gini. Saya dengerin dulu. Dengar bang. Yesus ini juru selamat. Tapi kenapa dia nggak selamat di tiang salib? Karena memang itu dan nubuatannya bang. Dia itu ingin masuk ke maut. Ya berarti nggak selamat dong. Selamat kan dia bangkit bang. Loh, waktu dia mati selamat atau tidak? Waktu dia mati. Bang, aku tanya.
Dosa itu Pak, dengar Bang, dosanya Yesus disalib itu selamat atau mati? Inilah kita nggak konsisten. Ya inilah Anda kan mengatakan Yang saya Yesus tanya juru sama selamat. Saya tanya, waktu dia mati disalib selamat atau tidak? Kan dia bangkit, Bang. Saya nggak nanya bangkitnya dulu. Waktu dia mati ditombak lambungnya selamat atau tidak? Ya udah saya bahas, saya jawab. Ya, apa pertanyaannya Anda mau jawab? Apa pertanyaannya? Dengar Bang. Saya ulang ya. Waktu Yesus ya dieksekusi terkutuk di tiang salib, apakah dia selamat atau tidak? Dia memang mati pada saat itu memang mati. Berarti nggak selamat dong. Berarti nggak selamat. Bangkit pada hari yang ketiga. Saya nggak nanya bangkitnya. Ya kamu memojokkan dengan satu data doang. Iya habis ini dulu, akui dulu dia nggak selamat. Jadi untuk apa saya menjawab kalau Anda tidak? Saya nggak nanya bangkit, saya nggak nanya bangkitnya. Ya udahlah, kalau nggak nanya bangkit berarti. Ya udah, kalau nggak nanya bangkit ngapain lu nerangin bangkit gitu loh? Iya kan. Sekarang ini jawab jujur dulu sebelum ke bangkit. Jawab dulu dengan jujur. Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, selamat atau tidak? Ini dulu jawab. Selamat atau tidak? Jawab dulu. Tidak. Tidak. Berarti dia bukan juru selamat karena tidak selamat. Setuju? Bukan, karena ada jalannya. Bagaimana dia mau juru selamat? Dia sendiri nggak selamat dari pembunuhan. Kan dia mengalahkan maut. Apa dia mengalahkan maut? Justru dia kemakan maut. Mati dia. Makanya dengar saya jelaskan apa itu rendah kali IQ-nya. Ya, silakanlah kau. IQ-nya ini rendah. Iya, kau tinggi IQ-nya tapi orang mati lu bilang selamat. IQ apa itu? IQ apa? Orang mati lu bilang selamat. Dengar dulu. Orang mati lu bilang juru selamat. Apa yang mau diselamatkan orang mati? Apa memang semua di sini teman-teman muslim? Apa yang mau diselamatkan orang mati? Apa yang mau diselamatkan? Dia sendiri mati. Dosa manusia. Apa dosa manusia dia sendiri mati? Gimana ceritanya? Karena dia diolok-olok, dihukum, tapi dia tetap memberikan kasih sayangnya. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Dia tidak membalas. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Kamu ini lari, iya konteksnya ini di. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Jawab dulu. Kamu pikir apa boleh? Kamu membunuh orang yang tidak bersalah? Sorry, nggak bisa. Bro, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Apa? Kamu lari-lari jauh, belum diselesaikan udah jauh. Ini masih dalam proses pembunuhan Yesus di tiang salib, nggak lari kemana-mana. Seolah kamu ini mau menceritakan terus. Siapa yang? Apakah ada perintah Tuhan membunuh Yesus tidak bersalah? Sekarang kita ada perintah nggak? Sekarang kita mundur dulu, jangan kamu. Mundur apa? Mundur ini udah di sini, stay di sini pembunuhan Yesus di salib. Kita tadi masalah. Nggak usah mundur. Selamat. Sekarang siapa yang memerintahkan Yesus dibunuh di tiang salib? Siapa yang memerintahkan Yesus dibunuh di tiang salib? Siapa yang perintah? Mundur dulu kita, Bang. Siapa yang perintahkan Yesus mati di tiang salib? Siapa yang perintah? Jawab dulu. Ayo cari perintahnya di Bible. Cari perintahnya di Biblemu. Kejadian sampai Wahyu boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Sebelum kita mundur ke belakang masalah. Nggak usah mundur, ngapain mundur? Ya, kamu maju-maju terus. Sekarang lu cari di mana perintahnya Yesus dibunuh. Mana perintahnya? Gimana saya yakin nggak lama lagi kau kabur ini. Nggak lama lagi kau kabur. Di sini bukan tempatnya khotbah gereja, pakai data. Di mana perintahnya Yesus harus dibunuh di tiang salib? Perintahnya mana? Bisa nggak aku itu sama abang? Nggak bisa lu diskusi karena lu coba khotbah gereja, dasar murtadin lu. Nggak ada lu ilmu lu di sini, pakai IQ segala lu. Masa orang mati dikira juru selamat? Apa yang mau diselamatkan orang mati? Pas. Kalau itu cocok, kita bisa membahas itu.
Ya lu bahas lah, aku mau maghrib dulu gantiin sama yang lainnya Pak Palopo udah kan sholat. Bilang Silakan. aja kamu itu nggak tahu apa-apa. Iya, saya memang nggak tahu apa-apa. Saya tunggu kamu lebih tahu Tuhan mati, juru selamat. Gimana sih sekarang lu? gini kita diskusi berdua, jangan ada di sini yang apa kita berdua gimana? Saya mau sholat maghrib dulu Coach Kamu mau Lu. pilih siapa di sini semua banyak ini orang pilih siapa kamu? Pilih siapa? Saya sholat maghrib dulu, bentar 10 paling 15 menit. Habis ini saya balik ya. Bunyinya ini. Ya, topiknya adalah apakah benar Yesus itu juru selamat? Nah, juru selamat kok mati. Juru selamat kok metong. Gimana caranya juru selamat metong? Terkutuk pula lagi. Gimana itu? Coba. Gimana caranya juru selamat metong? Dia sendiri metong loh. Gimana mau selamat? Otakmu taruh mana? Otak taruh mana? Tuhan kok mati juru selamat? Saya belum menjawab aja, kamu udah ngomong-ngomong terus. Ya lagi mana kau juru selamat mati? Ya terusin Pak Palopo atau Pak Ari. Ngomong lah sendiri abang, ngomong abang sendiri, abang yang jawab. Iya. Sekarang gini loh, di sini banyak itu loh. Kamu pilih siapa? Mau pilih siapa coba? Pilih siapa? Mau pilih siapa kamu? Ayo pilih siapa? Yang ini Ardi. Jangan pilih saya, Pak. Jangan pilih saya. Biasa saja. Pilih aja Pak Palopo, jangan pilih saya. Jangan pilih saya juga, jangan pilih saya. Mencret kau kalau saya. Dia lagi sholat. Dia lagi sholat. Iya, saya tungguin dia biar tahu siapa yang kami yang tidak, apa. Iya, tungguin sambil ini sama Pak Palopo. Apa ya? Logikaan saja sama Pak Palopo. Tungguin Bang Andik aja. Ya, oke. Lanjut Pak Palopo. Di Injili. Jangan saya loh ya. Putra. Ya. Halo. Tapi saya lagi makan nih Bang Dalbo. Lanjutkan dulu. Lagi makan. Dengar ya Bang Palopo, dengar bentar ya. Saya tadi hanya ingin. Iya. Saya bukan nggak berani atau gimana, dan saya juga nggak mau istilahnya. Saya malah curhat Pak. Enggak. Malah curhat. Kalau curhat nanti siapa lewat WA apa ya? Jangan curhat. Curhatnya lewat WA apa? Lewat jalur hijau aja. Enggak, biar tahu kan abang ini kan baru masuk loh. Dia nggak tahu apa-apa. Curhatnya lewat jalur hijau aja. Dikirain aku nanti yang memang ngerocos. Saya hanya mau tanya ini doang. Apa betul nih Putra ini murtad? Siapa yang bilang? Murtad dia. Tidak ada tapin. Saya hanya mau tanya doang. Enggak. Ya selesai. Ya. Oke teman-teman di bawah, bahwa ini memang bukan murtad, dia Kristen. Otentik. Jadi saya tadi gini Bang Palopo, cuman bertanya, apa benar menurut kalian itu Isa sama Yesus sama? Katanya enggak, udah selesai. Datang dia melanjutkan lagi. Yesus itu gini, apa gini? Saya kan nggak ada mau bertanya yang aneh-aneh, cuman nanya itu kok. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Jangan cari bedanya dulu, jangan cari bedanya, persamaannya dulu. Karena gini Bang, abang percaya nggak apa yang kita kan beda agama, apa yang dibilang abang itu belum tentu saya benarkan, dan apa yang saya bilang belum tentu juga abang benarkan, walaupun detail gimana pun itu, namanya kita udah beda Bang. Makanya kita gunakan data Bang, sehingga kita bisa. Ya. Itu kita gunakan data. Mau data gimana pun Bang dikatakan, tetap ada aja itu celah. Jadi nggak ada gunanya Bang, capek. Tidak ada Pak, tidak ada. Cuman kan Islam itu simpel, ketika Anda Ban Putra jujur itu yang pertama Bang, Anda jujur, dan kedua bawa data. Dengar Bang, kami di sini tidak memaksakan keimanan saudara, tidak. Perkara keimanan itu urusan Anda. Di sini kita diskusi. Yang saya bilang tadi. Saya paham, Andi Selebes sudah menjawab kalau umat Islam tidak pernah menyamakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang Kristen yang menyamakan. Karena Bang tahu tadi dia apa yang diceritakan dia. Gimana? Saya paham, tapi walaupun Bang Andi tidak ini. Saya orang diskusi juga, saya paham. Iya, dia diskusi. Ini ada di Bible loh, di terbitan 2011. Di situ kan namanya Isa Al-Masih. Saya yakin dia itu bodoh, percaya saya. Tapi nggak boleh begitu. Saya tidak membela saudara saya,
Tetapi itu fakta. Yang pertama di terbitan Bible terbitan 2011 itu yang tertulis di situ Nabi Isa alaihissalam. Itu di Bible loh. Itu yang pertama. Dan kedua, ada gereja nama Isa Al-Masih. Itu loh. Jadi di sini di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun namanya Yesus, tidak ada. Sama semacam Isa Nabi. Sama semacam orang abang loh. Orang abang ada yang mempercayai hadis itu, ada yang goib, ada yang mempercayai. Saya tidak ke situ, Bang. Kita ini membahas antara Nabi Isa atau Yesus. Jadi nggak usah disama-samakan, dibeda-bedakan kayak siapa gitu. Siapa yang sama-sama nyama-nyamakan, Bang? Melainkan orang Kristen yang menyamakan itu, saudara-saudara yang terkasih. Itu hak orang itulah, Bang. Yang jelas aku pribadi bukan di sini. Perkara hak yang menyamakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu orang Kristen, Bang. Bukan kami. Oh, jadi abang nggak pernah nonton video Dokter Zakir Saya Naik? kagak butuh. Ini kita berdasarkan data. Ya, yang saya tanya, abang pernah nggak nonton di Dokter Bible Zakir Naik? terbitan 2011 di situ tertulis berarti dia Isa berbohong Al-Masih. Berarti itu Dokter pertama. Zakir Naik itu berbohong ya? Dia menyamakan. Putra, sekarang gini aja. Menurut kamu Isa sama Yesus beda apa enggak? Ya menurut saya tidak. Sama berarti. Ya udah kan gitu. Yang saya maksud tadi karena ada saya lihat, makanya saya tanya. Kan gitu. Kalau makanya, kamu mengatakan beda, oke, kami terima. Berarti berbohong itu ya, Zakir Naik itu ya. Siapa yang bilang bohong? Dia bohong. Iya. Kan kalian bilang beda, dia enggak. Mana yang betul? Kami tidak menyamakan. Di sini kan kamu cari seri. Iya. Menyamakan. Jadi saya jawab. Dengar, kamu nggak berbohong, berarti dia berbohong kan? Karena kalian kan satu agama. Siapa yang bilang dia bohong? Ini orang. Kamu tadi bilang nggak sama, giliran ditanya dia menyamakan, berarti kamu ya dia bohong. Kan kamu mengatakan apakah umat Islam bertanyamu tadi dalam Al-Qur'an, ya? Pertanyaanmu. Kami umat Islam di dalam Al-Qur'an tidak pernah menyamakan. Enggak. Yang saya tanya, Bang. Nabi Isa atau Yesus. Sama Dokter Zakir Naik abang sama, seagama bukan? Seagama dengan saya. Iya, kenapa dia menurut abang lah dulu yang benar mana? Sama atau tidak? Yesus yang mana dulu? Yesus yang mati di tiang kayu salib? Karena Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang lahir di Yahudi itu tidak disalib, Bang. Tidak disalib. Nah, jadi maksud abang Yesus yang mana lagi? Kan kamu percayakan itu Yesus yang Yunani. Tuh, ketawa dia. Lucu jadinya. Bagaimana mau lucu? Saya menjawab dengan pakai data. Yang jelas, yang disama-samakan. Yang saya tidak urus yang di luar sana. Yang jelas di dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus. Itu pertama, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus, itu pertama. Sedangkan di Biblos, di terbitan 2011 ada nama Isa. Apalagi? Enggak dikasih ngomong. Silakan kamu bantah. Kita kan tidak berbicara sejarahnya. Anda kan berbicara tentang sosok namanya. Jadi kita terangkan sesuai yang tertulis. Tanyakan Bang gini, ini Yesus yang di dalam kitab kami, abang sama atau tidak sama Isa menurut abang? Kalau Yesus yang disalib ya, itu Islam tidak pernah. Yang saya tanya Yesus yang ada di Alkitab, gak usah panjang lebar, sama atau tidak? Di Alkitab kitab sendiri bagi Muslim nggak ada itu Alkitab. Iya, menurut abang sama atau tidak? Ya jelas beda lah. Yesus kamu dari Yunani kok. Jadi kalau ada yang menyamakan berarti dia bohong, salah. Yang mau menyamakan kamu loh.
Iya, maksud saya kalau ada yang nyamakan berarti berbohong dia ya, salah ya. Ya jelas lah, siapa bilang kalau Kristen itu enggak bohong? Kalau Kristen itu bohong. Kitab 2011 bohong. 2011 bohong. Mana yang betul? Cuman cerita berbeda. Anda mengambil sejarah dari sosok yang nggak Nabi jelas. Isa alaihissalam dengan cerita berbeda di dalam Bible, dikatakan disalib. Kamu udah mengatakan Padahal Isa di situ diselamatkan. Dokter Zakir Naik itu udah berbohong Ya kan? terserah lah. Oke, sekarang gini-gini aja Putra, kamu mau bahas yang mana? Kamu bahas yang mana? Oke. Simpel kan? Saya ikuti kamu. Simpel kan? Ya mana? Isa apa Yesus? Yesus apa sama menurut kalian dengan Isa? Sudah, saya ikuti pola kamu aja. Yesus beda sama Isa. Oke. Sekarang kamu bahas mana? Isa apa Yesus? Hah? Kamu mau bahas Yesus apa Isa? Nggak ada saya ingin bahas, cuman bahas persamaan atau apanya udah lebih nggak ada lain. Oke, kalau gitu saya Karena tanya bagi Yesus saya itu. gini, Bang. Oke, Karena saya gini. tanya. Udah. Dengar Sekarang gantian aku tanya. Dengar saya dulu, aku mau tanya. Ah, Yesus itu siapa? Loh, ayo jawab, Yesus itu siapa? menurut siapa? Menurut Ya, kamu siapa ini? Menurut kamu kamu. lah. Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Manusia. Loh, Tuhan apa manusia? Yesus adalah Tuhan. Menjadi manusia. Yesus Tuhan menjadi manusia. Ya. Oke, Terus? tolong jelaskan pada saya ya. Proses Tuhan menjadi manusia. Dengar Bang ya, kalau saya menjawab abang belum tentu percaya, tapi kalau aku bertanya belum tentu abang menjawab. Udahlah, kok malah itu kan selesai kan? Maksudnya gini Bang, karena di agama kita kepercayaan kita menurut kita, aku cuma bertanya karena ada yang menyamakan gitu loh Bang. Ini kok malah curhat kamu? Ini bukan tempatnya curhat. Ya cuman yang kutanya sama atau tidak, kalau tidak berarti yang menyamakan bohong. Itu aja Kan jelas beda toh. Yesus itu keturunan Yunani yang tidak jelas asal usulnya. Kalau Isa alaihissalam itu jelas asal usulnya, hanya saja sering diambil sebagai Tuhan oleh Kristen. Itu masalahnya. Iya, berarti beda kan? Beda lah ceritanya di Bible. Kalau Anda mengatakan beda, tentu beda. Karena yang kalau ada Yesus yang Anda pahami itu yang dikandung. Di dalam Izin Bang, host. Kalau ada yang menyamakan, kalau ada yang menyamakan berarti pembohong. Ini yang saya lingkari 2011. Pembohong kalian semua. Puas. Saya tanya Bang. Puas. Saya tanya dulu. Puas. Saya tanya itu, saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya itu. Itu 2011. Iya 2000. Emang keluarnya Alkitab itu, Injil itu di tahun berapa? Abang punya pikiran nggak tahun berapa dia dikeluarkan? Itu edisi 2011. Iya, saya nggak percaya itu. Udah. Apa lagi? Memang nggak ada kau percaya kau. Ya udah. Yesus saja bilang utusan, kau bilangkan Tuhan. Karena yang saya tahu dia itu juru selamat. Jangankan saya yang kamu percaya. Perkataan Yesus sendiri, aku hanya utusan, kamu jadiin Tuhan. Bagaimana kamu mau percaya orang lain? Itu urusan abang kalau mau percaya. Urusan saya. Saya yang saya dalami di diri saya. Saya tahu dan saya simpan di diri saya, bukan harus saya ungkap-ungkapin. Edisi 2011, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih. Tuh, siapa yang menyamakan? Ayo.
Berarti bohong ini. Menurut saya itu nggak benar, karena di Alkitab saya nggak ada seperti itu. Nah, udah kau aja yang benar lah. Iya. Terus apa yang mau Bebas saya itu bilang? Bang, kan kamu tiap tahun revisi-revisian. Masa tidak Iya, tahu yang Bang? jelas Bang, Alkitab saya Kamu terjaga itu, dari people kamu itu loh, selalu revisi loh. tahun Dikit-dikit revisi kok Tahun- dikit-dikit. tahun 2000 udah ada Bang, terjaga Bang. Sampai 2011 sekarang aja itu udah ada berubah. terbitan lagi Bang. Paham tidak ada terbitannya lagi yang baru, TB2, Yang jelas. TB1, TB2. Yang jelas yang saya yakini. Yang jelas imani saja, pokoknya Yesus Tuhan. Iya. Iya, juru selamat. Juru selamat, tidak selamat. Ya kan buktinya dia hidup. Buktinya apa tuh? Ya, Buktinya dia apa? bandar. Buktinya nggak Bang. jelas itu loh. Padahal udah Buktinya dikasih nggak lihat jelas tuh. gitu loh. Itu 2011 itu. Saya bangga. Terima kasih ya teman Deddy buat seperti ini. Bangga. Harus kamu bangga. Bangga dong. Karena bertuhan tanpa Iya, berakal. kalau nggak bangga nggak oten. Tuhan itu tidak pernah mengaku Tuhan, Anda tuhankan. Mending Tuhan pohon apa itu Pak? Saya bersuka cita Anda buat seperti ini. Pohon Terima apa itu? kasih teman. Pohon durian. Dari dalam hati saya. Durian tiap bulan, tiap tahun. Tiap tahun berbuah loh. Bisa berdoa di bawahnya. Makasih ya Tuhan Duren. Buahnya manis. Terserah Bang lah mau kayak mana. Yang jelas saya tetap semakin dia dibenci, ditolak, dikucilkan. Siapa yang saya benci bangga. Bang? Saya tanya Saya Bang Puter, bangga. yang benci siapa? Justru umat Islam yang memuliakan sosok Yesus. Kenapa tadi abang bilang mati gini? Ya, Justru itu kami kenapa? membela di situ. Kalau Yesus itu tidak disalib, tidak ditombak, bukan anak domba, tidak Ya ditampar. itu hak abang lah mau gimana, itu tahunya di dalam hati abang. Kita tahu orangnya gimana itu dari buahnya. Coba saya tanya kau secara logis saja. Orang ditampar itu mulia tidak Bang? Dimuliakan tidak Bang kalau ditampar itu Bang? Sebelum abang bertanya, aku udah tahu mengarah kemana. Inilah buahnya Tidak Paulus. kan ini perkara mulia. Ini Kamu perkaranya kan bang. memuliakan Yesus. Dengar, Bang. Makanya saya tanya. Saya tanya satu kata sama abang ya, seandainya di seluruh dunia melakukan kasihilah musuhmu, pasti tidak ada peperangan. Percaya nggak? Nggak bisa. Ada Bang, Ajaran karena kamu itu. cotet-cotet Itulah tenggiri hanya di ajaran mulut yang doang. Iya bang, itu namanya ajaran yang baik. Tapi manusia, kita secara manusiawi belum tentu bisa. Makanya kami itu tetap ingin melakukan yang terbaik. Cek. Dengan cara ya itu Bang Andik sudah balik. Silakan Bang Andik. Jadi gini ya, seandainya dunia ini memakai istilah kasihilah musuhmu tidak ada peperangan, justru pelindasan kocluk. Kalau seandainya Belanda itu masuk ke Nusantara waktu itu, kita mengasihi dia, kita dijajah terus kocluk. Seluruh dunia loh bang, istilahnya orang Belanda juga mengasihi, bukan memberontak. Juga. Belanda masuk Nusantara ngapain? Berarti dia nggak mengikuti. Enggak, saya tanya kamu dulu, dengarkan dulu saya. Belanda dulu masuk ke Nusantara waktu itu main gundu atau menjajah? Yang jelas, yang saya jelaskan tadi bang, seandainya semua. Jangan seandainya, ya kan seandainya. Ya, seluruh dunia make kasihilah musuhmu. Wih, dengerin. Seandainya. Dengerin. Seandainya pakailah di dalam Bible kasihilah musuhmu kan gitu ya. Nah sekarang waktu Belanda masuk ke Nusantara waktu itu dia menjajah atau main gundu? Emang dia melakukan kasihilah musuh rupanya di situ bang? Kenapa? Kalau dia melakukan kasih musuhmu, dia nggak akan melakukan itu. Yang saya maksud tadi, seandainya semua negara melakukan kasihilah musuhmu, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Oke, baik. Cara mengasihi musuh bagaimana? Coba mikir dulu ya, pakai IQ yang jongkok. Bagaimana cara mengasihi musuh? Ya walaupun kita dibenci bang, tapi kita nggak ada sakit hati. Itu aja. Baik, benci. Kalau ada, diam dulu. Kalau ada maling masuk ke rumahmu, dikasihi juga.
Dikasihi juga. Dikasih bang, kita nggak Dikasihi. Baik, diam. Dengar, Kalau ada orang masuk ke rumahmu memperkaos anakmu, dikasihi apa lagi dia? Abang kan cuma mengandai-andai karena Tuhan pasti tidak mengizinkan seperti itu bang. Kalau kita percaya, itu abang terjebak. Iya, mulai oleng. Bukan mulai oleng. Jadi pada kesimpulannya musuh itu dikasihi ya. Saya nggak panik. Jadi pada kesimpulannya itu musuh itu dikasihi ya bro. Tidak akan pernah datang kepada saya kalau saya percaya. Jadi musuh itu dikasihi ya? Iya bagi saya. Oke, dikasihi. Nah kalau ada orang yang menggampar pipi kirimu dikasihi nggak? Kasih pipi kanan. Artinya gini bang. Ya gimana? Kalau itu peribahasa yang dulu peribahasa pada manusia pada saat itu. Maksudnya kalau ditampar pipi kiri bukan maksudnya ditampar pipi kita langsung, bukan. Terus diapain? Kalau kita dibenci, kasih lagi kita dibenci. Oke. Kalau ada orang yang merampok rumahmu, diapain? Kasih. Iya. Kasih apa? Kalau memang itu terjadi, Bang, kalau terjadilah ya tetap hukum juga berjalan. Tapi kalau katanya dikasih hukum. Iya kan Indonesia, Bang. Hukum berarti nggak berlaku dong hukum kasih itu. Iya, yang jelas saya udah memaafkan dia, tapi kan hukum tetap berjalan di Indonesia. Ngapain hukum berjalan, kan yang hukum kasih yang dipakai. Ya kalau nggak kita ikuti hukum di Indonesia sama aja. Nggak usah pakai hukum Indonesia dulu, kita pakai hukum kasih. Nah, hukum kasih kita pakai nih. Di negara ini pakai hukum kasih. Dengarkan dulu. Hukum kasih kita pakai. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan hukum kasih kalau ada orang yang merampok rumah kita? Bagaimana caranya? Nggak ada bang yang merampok masih bang. Jadi nggak ada perampokan terjadi ya? Nggak ada, masih di dalam apa saya tidak ada perampokan. Oke. Jadi kalau saya kasih contoh bukan rumahmu, rumah orang lain. Ya saya nggak mau tahu urusan yang. Oh nggak mau tahu. Jadi hukum kasih ini hanya berlaku di rumahmu saja. Nggak berlaku umum. Bagi saya sendiri kan. Semua iman itu. Jadi hukum kasih ini tidak berlaku universal, cuma berlaku sama dirimu dan keluargamu gitu. Nggak bisa bagi umum. Orang yang percaya. Oh, nggak bisa berlaku umum. Ya, jadi hukum kasih ini kau pakai saja di keluargamu gitu. Dengar, kalau orang yang nggak perlu didengar, orang kamu nggak ada ilmu, kok ngapain dengerin dengar, kamu? Kalaupun dia Kristen, tapi dia nggak melakukan kasih, sama aja dia bukan Kristen. Itu aja. Bagi saya. Jadi kalau Sambo kemarin menghabisi anak buahnya itu bukan Kristen dia. Bukan maksudnya Kristen gini bang, bukan maksud Kristen lagi namanya. Dikasih contoh maksud lagi gimana sih ya, yang saya maksudkan kalau memang dia pengikut Kristus pasti dia mengikuti ajaran kasih. Berarti dia bukan pengikut Kristus itu kalau bunuh orang, bukan pengikut Kristus. Iyalah, karena dia nggak mengikuti ajaran Kristus. Oke, baik. Jadi Kristen yang berbuat misalnya memperkaos, sama lah di macam membunuh orang, dia bukan Kristen ya? Dia membunuh bang. Jawab dulu bang. Islam nggak dia kalau dia membunuh? Tetap dia beragama Islam. Iya. Dia beragama Islam. Cuman melanggar hukum Islam. Tetap dia Islam. Kan melanggar hukum Islam. Kayak gitu bang. Cuma kamu tadi mengatakan kalau Kristen membunuh dia bukan Kristen. Waduh, parah kamu ini. Jadi begini Bang Andi, bahaya juga dengan ibunya orang tuanya Joshua. Orang tuanya Joshua itu tidak menerima. Artinya dia juga tidak Kristen. Bahaya nih narasinya. Iya. Orang tuanya itu nggak nerima loh, nggak ikhlas loh. Berarti nggak Kristen juga orang tuanya Joshua itu yang dibunuh. Kau jawab ini. Apanya? Apanya? Dikasih data, bro, kamu sebenarnya pakai Bible, dengerin, kamu pakai Bible tahun berapa sih? Kita pindah aja dulu. Kamu pakai Bible tahun berapa? Dengar, saya udah paham maksud Anda. Memang kamu bisa memahami pembicaraan orang. Dari tadi nggak paham kok. Dengar, ini macam. Coba kamu pakai, saya tanya pindah topik, kamu pakai Bible tahun berapa? Tahun 2000-an, 99. Mana ada Bible tahun 2000-an, mana? Yang penting saya memiliki pada saat tahun 2000-an selesai. Mana coba
Yang mana tahun 2000-an? Warna apa? Nggak bisa saya tunjuk, saya nggak bisa open kamera. Bible itu berapa kali direvisi? Saya nggak tahu, saya nggak pengen tahu yang jelas. Saya sudah mendapatkan apa namanya? Sudah mendapatkan sukacita di dalam Kristus. Sudah itu aja yang saya percaya. Saya nggak mau tahu, mau ada orang yang menjelek-jelekkan, mau merevisi, mau gimana, itu urusan mereka. Dia yang bersuka, Yesus yang berduka. Berapa kali Bible direvisi, bro? Saya nggak tahu, udah dibilang saya nggak pernah pengen tahu. Terus kok bisa ada Bible tahun 2000? Mana? Kok itu balik lagi ke situ? Dan saya bilang pada saat tahun 2000. Jangan-jangan kok nggak pernah baca Bible? Bahaya nih bang. Yang saya tanya sama Anda, emangnya mau pengen tahu untuk apa Anda? Ya supaya kau nggak kelihatan nggak bohong, gitu loh. Ya udah, itu urusan saya, mau saya ya begini aja deh. Tahun berapa terakhir ini, bulan berapa Bible direvisi? Nggak pengen tahu aku. Nggak tahu juga. Tahu. Jadi terus yang kau tahu apa? Yang saya tahu, hidup saya sukacita dalam Kristus selesai. Tahun berapa LAI itu resmi? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pengen tahu saya masalah kalau ada yang memburu-buru atau gimana. Yang memasukkan Bible masuk ke Nusantara siapa? Siapa? Saya belum pelajari itu. Saya kasih tahu ya. Lu diam di situ, lu mundur dikit di pojokan. Jangan terlalu mojok, ntar jatuh. Biar kamu tahu, supaya kau nggak blow on gitu loh. Kamu ini mau dikasih pinter nggak mau? Kenapa sih kamu blow on terus gitu? Dulu saya bang, nggak pernah istilahnya, nggak apa namanya, nggak karena pengen tahu siapa penyebarnya. Yang jelas di dalam hati saya itu tenang setelah mengikuti dia gitu. Udah itu aja, nggak lebih. Kalau abang kasih tahu pun itu untuk apa saya? Kan saya pun nggak pengen tahu. Berarti kamu masa bodoh dong? Ya, yang jelas di dalam hati saya sudah tenang bang. Udah. Tenang kenapa? Tenang menyembah manusia. Tentram. Ya itu hak abang lah kalau membilang seperti itu. Saya terima, nggak masalah. Yang jelas bagi saya dia. Diam dulu. Ya. Lu diam di situ di pojokan ya. Sebelum LAI berdiri ya, jauh sebelum berdirinya LAI, pada tanggal 4 Juni 1814 telah didirikan suatu lembaga Batavia, sekarang Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Lembaga Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris, ditanamkan The Japa Auxiliary Bible Society. Jadi pertama kali Bible itu ada di Nusantara 1814 dibawa oleh Inggris. Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816, lembaga Alkitab ini diganti namanya menjadi Alkitab Hindia Belanda, atau bahasa Belandanya Nederland Oost-Indisch. Oh, belibet deh bahasa Belanda. Atau dikenal dengan sebutan Lembaga Alkitab Batavia. Itu ya, tahun 1816. Jadi peralihan dari Inggris ke Belanda pada tahun 1816. Tidak banyak yang diketahui kegiatan Lembaga Alkitab ini jauh sebelum berdirinya LAI. Penyebaran Alkitab bagian-bagiannya di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Alkitab Inggris dan Alkitab Belanda. Sampai dengan tahun 1937, Lembaga Alkitab Belanda menyebarkan Alkitab melalui perwakilan agen di Bandung. Sedang di Lembaga Alkitab Inggris menyebarkan Alkitab melalui perwakilannya di Manila. Wilayah Jawa Bali juga berada di Bandung pada tanggal 1 Januari 1938. Kedua agen itu dipersatukan berkedudukan di Bergemster, sekarang Jalan Purnawarman, Bandung. Kemudian berkecamuknya PD2, maka 11 November 1940 keagenan lembaga Alkitab tersebut dialihkan ke tangan orang Indonesia. Yang ditunjuk memimpin agen tersebut adalah Mr. Giok
Piko yang berkedudukan di Nijlak-Wek 56, sekarang Jalan Cipaganti, Bandung. Sementara itu, penyebaran Alkitab di bagian-bagiannya pada masa perang dilakukan masih terus berjalan terus melalui depot-depot Alkitab dan melalui perorangan tersebar luas di Indonesia. Pada tahun 1945, agen Alkitab itu diserahkan kepada Alkitab Belanda dan Mr. Georg Pui dipindahkan ke Makassar. Baru setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh masyarakat internasional pada tahun 50, agen Alkitab dipindahkan ke Jakarta yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar nomor 34. Sejarah berdirinya LAI, yang lu pakai sekarang nih. Pada tahun 50, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tokoh Kristiani mulai memprakarsai berdirinya LAI sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara. Timbullah keinginan untuk berdikari bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran Alkitab. Walaupun berdirinya LAI yang mandiri telah diusahakan sejak 51, tetapi realisasinya pada tanggal 9 Februari 1954 resmilah LAI berdiri di atas akta notaris Indonesia sebagai yayasan di hadapan notaris Eliza Ponda. Akta notaris bernomor 101 tersebut mencatat susunan pengurus LAI pertama. Susunan pengurus LAI pertama adalah ketua. Dengerin baik-baik. Pertama nih, Dr. Todung Sultan Gunung Mulia. Wakil ketua Elpianus Katopo. Panitera Bendahara Mr. Georg Piko. Anggota Nyonya Cici Leimena. DS Peter Nomingus Latuhimalo. DS Mas Komarlin Cakra Atmaja, DS Poligan, DS Raden Sabtoyo Yudo Kusumo. Itulah bro, sejarah LAI. Jadi LAI, Bible yang dipegang oleh Kristen sekarang adalah warisan dari penjajah. Penjajah, betul. Gak bisa dipungkiri. Orangnya sudah kabur, Bang. Gak apa-apa. Kalau dikasih belajar kabur, tutup telinga. Pasti kupingnya sakit. Tahan itu pikirannya. Kupingnya sakit. Otaknya nggak nyampe, nggak muat otaknya. Nggak mau belajar. Masih mau kau datang besok kalau kau bacain sejarah. Itulah mereka kalau dibilangin kan. Padahal kita ini kan kalau nggak tahu ya tanya ya. Gimana ini enggak ya kabur. Pokoknya Yesus Tuhan. Jadi yang membawa Bible ke Nusantara itu adalah penjajah. Portugis, Inggris, Belanda. Buktinya waktu penjajah masuk itu dia punya lembaga Alkitab Hindia Belanda, lembaga Alkitab Inggris. Punya. Jadi sambil menjajah dia punya lembaga, misionaris juga ada di dalamnya untuk mengkristenkan daerah jajahannya. Alhamdulillah terusir mereka dengan apa teman-teman? Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Takbir, merdeka atau mati. Tidak ada ajaran kasih. Ngapain musuh dikasihi coba? Sejengkal tanah lu mau ambil di NKRI ini, kagak ada ajaran kasih, gak ada urusan. Kita wajib militer, wajib kita membela negara kita. Enak aja pakai ajaran kasih kalau ada penjajah. Begitu, kabur dia. Dikasih ilmu kabur, dasar anak durhaka. Itulah oten bang. Gak kuat pikirannya. Padahal kita itu kalau nggak tahu ya belajar ya kan. Belum saya keluarkan buku Tatang Sutarman coba. Nah, kalau udah keluar itu tambah mumet kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi persoalannya yang dewa dengar itu ya selentingan, menyamakan antara Nabi Isa, dia membedakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Begitu ya tadi ya? Betul. Benar. Betul ya? Kami umat muslim percaya bahwa antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam itu adalah memiliki satu itu adalah tokoh yang sama, memiliki dua cerita yang berbeda. Di dalam Islam berdasarkan pewahyuan, sementara mereka percaya dengan berdasarkan sejarah. Itu poin intinya. Kalau misalkan toh tidak percaya, kenapa nggak diperlihatkan buktinya di dalam Matius 1 nomor 1? Pakai yang selebar. Pakai yang selebar di situ. Ada yang bisa buka? Matius 1 nomor 1. Tadi pertanyaan Bang Handi juga bagus tadi. Kenapa disamakan ada gereja dikatakan Isa Al-Masih? Dia bilang tidak tahu. Kalau sudah dia mengatakan tidak tahu, itu artinya dia tidak punya hujah di situ. Matius 1 nomor 1, ya ini pun bisa. Sama. Ini pun bisa. Matius 1 nomor 1 pun jelas di situ ya. Dijelaskan bahwa inilah silsilah Nabi Isa alaihissalam keturunan anak Daud. Kalau misalkan toh Pak Palopo, pihak dari Muslim menampilkan yang namanya satu tesis, berarti ketika dia membedakan antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus, dia harus mempersiapkan antitesisnya. Sementara antitesisnya dari tadi Dewa dengar juga tidak ada sama sekali. Betul ya? Dia asumsi, betul ya? Dia tidak punya antitesis ya. Yang 2000 mana ada kitab 2000 tahun 2000. Baik. Ya sudah selesai kalau begitu. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, saraf kejepit, silakan. Ya udahlah teman-teman ya. Mari diskusi itu pakai data. Mari diskusi pakai akal. Jangan pokoknya gitu loh. Nggak enak pokoknya. Gimana ceritanya kalau pokoknya? Pokoknya saya percaya, tidak percaya yang ada di layar. Yang saya percaya punya saya tahun 2000. Mana datanya? Nggak ada juga. Ya pokoknya. Gimana mau diskusi kayak gitu? Itu ada Bosi tuh. Bosi selamat pagi. Pagi. Saya di Burundi pagi. Indonesia malam ya? Halo. Indonesia masih sore. Masih sore bang. Masih sore Indonesia. Sini udah pagi nih. Yoi. Wah keren. Halo, Bosi. Selamat pagi. Diam-diam, pakai sifat ampal mangga di atas kono di atas apa namanya di atas lemari. Waduh, ada yang nyolong. Dia taruh barangnya di atas lemari, ada yang nyolong. Ih, serem. Dengerin. Ada aja. Cari yang nyuri barangnya. Di atas lemari ya paling keluargamu lah, nggak mungkin orang lain. Mas Bosi, kayak Dewa kemarin di Manubulu. Selamat pagi Pak Manubulu. Iya selamat malam Pak. Anda posisi di mana Pak? Saya di Amerika Pak. Padahal di Indonesia gue itu. Gue pengen ketawa tapi diem aja gue itu. Paling parah itu Manubulu kalau ada penanya itu loh. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Katanya Tuhan itu tidak mencabut nyawa manusia, yang mencabut nyawa manusia iblis. Buset. Wes, apa lagi nih? Turunin aja itu.
Pak Dalbo, Bang Dalbo, turunin aja. Cari yang lain. Tapi tanggung di sini juga bentar lagi Isa lagi ini ya. Iya, nggak apa-apa. Bentar lagi Isa. Ya Dewa Rungkat dulu lah, nanti habis Isa baru naik lagi Pak Dalbo ya. Pak Dalbo jangan lupa Hasian Pak Dalbo. Bang Andi ada satu Kristen yang menarik ya, namanya Hasian. Beliau sepertinya akalnya terbuka di situ. Di room lo. Nanti mudah-mudahan. Di room sini. Oh, iya. Di room sini. Ya. Dewa nunggu Hasian. Kalau ada Hasian, Dewa naikin ya Pak Dalbo ya. Pak Dalbo. Iya, yang ntar gua bilang. Okay. Dia lagi di luar. Siapa tahu mau dinikahin sama Dewa dia. Ya. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Semoga aja ya, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berani sama gue? Oke teman-teman, sekian dulu. Inilah oten-oten kayak gini, ilmunya nggak ada. Makasih, cukup menghibur aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.